Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami hamba Tuhan yang tergabung di Zoom PMD. Memohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Semua hamba Tuhan yang bertugas diberkati dan diurapi. Sehingga pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. WL, pembicara, dua syafaat, bahkan pemimpin bincang-bincang, Tuhan pakai dengan urapan yang dahsyat, sehingga ada impartasi dari Tuhan, membuat kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Jupen yang akan memimpin, kiranya Tuhan urapi, sehingga melalui pujian yang ada, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami halaukan, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus. Percepat langkah para hamba Tuhan yang akan masuk Zoom, biarlah kami boleh bersama menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan pelayanan pekerjaan Tuhan, ibadah Zoom PMD yang ada, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Baik, kita akan saya mulai lanjut ibadah dulu. kita. Kita angkat suatu pujian bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur. Terima kasih. Berpujilah nama-Mu Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Yesus, Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih di pagi hari ini. Atas lewat Jumpemd kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Hari ini kami mau tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah,
bekerja bersamamu Tuhan, lalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Dia. Terima kasih Roh Kudus. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya.
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan tegak, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Itu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, kami serahkan pada hamba-Nya yang membawa kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami bisa berfellowship dalam keluarga besar PMD, dan terlebih kami ada kesempatan lagi untuk kami baca, renungkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami yang mendengar firman, juga hamba-Mu yang sharingkan firman. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus berotoritas di dalam pemberitaan firman pagi ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya kabar kita Selamat pagi. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan pagi ini yaitu peranan hamba Tuhan dalam pelayanan holistik bidang usaha. Kalau pada kesempatan waktu lalu
saya dikasih tema tentang bidang pendidikan ya, kaitannya dengan pendidikan. Tapi hari ini kaitannya dengan bidang usaha. Nah, untuk menggumuli tema yang kita renungkan pagi ini, Nats firman Tuhan terambil dari beberapa bagian. Yang pertama dari Yesaya pasal yang 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesaya 61 mulai ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kemudian bagian kedua terambil dari Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan bagian yang ketiga dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-31. Judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari bagian firman yang kita baca,
itu semua berbicara tentang tema pelayanan holistik. Jadi bicara tentang pelayanan holistik itu berbicara tentang kehidupan manusia yang harus dilayani. Hidup manusia itu aspeknya banyak, ya. Ada aspek sosial, ada aspek fisikal atau ekonomi, ada aspek emosional, ada aspek mental, dan juga ada aspek spiritual. Nah, ketika Yesaya berbicara tentang pelayanan, maka aspek yang dilayani dalam diri manusia itu banyak dan kompleks. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Yesaya itu sekitar 700 atau 7 abad sebelum Yesus datang, dia berbicara tentang pelayanan yang model holistik seperti itu. Dan 700 tahun kemudian Yesus hadir dan dia juga mensitir ulang apa yang disampaikan Yesaya dalam Lukas pasal 4 ya, ayat 18-19 dengan konsep yang sama bahwa anak manusia datang itu untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberi kelepasan kepada orang tertawan, dan seterusnya. Yang intinya adalah bicara pelayanan kepada umat itu berbicara kepada seluruh aspek kehidupan umat atau kehidupan manusia. Nah, tema tentang ekonomi, tema tentang usaha hari-hari ini masuk dalam diskusi hangat dalam istilahnya dalam teologi publik. Ya, dalam teologi publik tema ekonomi menempati tempat yang signifikan, ya, cukup sering dibincangkan baik dari sisi yang negatif, ya, dalam kaitannya dengan krisis, tapi juga kaitannya dengan sisi yang positif, optimisme, karena khususnya Indonesia memiliki potensi sumber alam yang bisa dikelola relatif lebih baik. Nah, tapi apakah kenyataannya, ya, atau pada kenyataannya kita hamba Tuhan, baik secara privat maupun hamba Tuhan secara kelembagaan, entah itu bicara tentang church atau para church, entah itu bicara tentang gereja atau para gereja, kita sudah melakukan tugas pelayanan kita seperti yang Tuhan mau, yaitu pelayanan yang holistik. Itu pertanyaan dasar yang bisa kita tanyakan untuk menguji apakah pelayanan kita ini sudah sinkron dengan maunya Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab suci tadi. Mari kita coba lihat tentang rumusan mandat atau tugas gereja, ya, yang dulu tugas gereja itu dirumuskan dalam trilogi panggilan gereja, yaitu panggilan koinonia, persekutu, panggilan marturia, dan panggilan diakonia. Tapi dalam perkembangannya, tiga panggilan tersebut split. Ada panggilan namanya didaskalia, atau panggilan pendidikan, edukasi. Mengapa? Karena memang pelayanan edukasi itu
harus istilahnya nomenklaturnya harus berdiri sendiri. Makanya dirumuskan juga gereja punya panggilan kita sekalian. Dan panggilan koinonia itu dipisah antara panggilan kepada Tuhan, yaitu panggilan latria, dan panggilan untuk membangun hubungan dengan sesama atau saudara seiman, itu koinonia. Nah, panggilan-panggilan gereja yang kemudian berkembang ini menunjukkan satu beban, satu konsentrasi yang lebih akan dikonsentrasikan kepada bidang-bidang pelayanan itu, gitu ya. Bahkan siapa itu Mark Peterson yang menemukan prinsip dan gerakan itu 7 gunung itu, Mark Peterson itu merumuskan gereja terpanggil untuk mendaki 7 gunung itu, dan salah satunya itu adalah gunung ekonomi, gitu. Gunung usaha, dunia usaha itu juga menjadi salah satu panggilan gereja atau panggilan hamba Tuhan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita ini betul-betul sudah secara seimbang, ya, secara seimbang menempatkan panggilan-panggilan gereja yang secara holistik tadi itu sudah kita kerjakan, kita pikirkan, dan kita siapkan atau kita rencanakan. Mari kita simak, mungkin ini berupa, ada yang sudah berupa hasil penelitian, tapi ada yang masih berupa asumsi, tapi ini perlu kita kaji dan juga kita perlu uji, kita renungkan untuk bersama-sama nantinya kita diskusikan, dan jika kita anggap baik, maka perlu kita juga lakukan. Misalnya, Bapak Ibu, sampai hari ini gereja belum memiliki alat edukasi yang memadai kaitannya dengan panggilan misi holistik spesifik usaha atau dunia ekonomi. Mari kita bandingkan dengan panggilan marturia. Mari kita bandingkan dengan panggilan koinonia atau panggilan latria, yaitu panggilan ibadah. Gereja secara kelembagaan sudah menyiapkan satu modul, ya, satu materi yang spesifik untuk memiliki materi-materi tersebut. Gereja menginvestasikan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan juga banyak dana. Ini untuk memenuhi panggilan marturia, ya, penginjilan atau misi, dan juga panggilan ibadah, gereja telah menginvestasikan banyak budget untuk itu. Untuk membuat mata pelajaran atau modul. Tapi apakah gereja juga sudah punya modul bagaimana jemaat mengerjakan tugas panggilan erganoia, panggilan kerja? Nampaknya banyak yang belum. Barangkali jika ada yang sudah, ya nanti bisa sharing Bapak Ibu. Karena ini realita yang banyak dijumpai, bahwa gereja belum memiliki satu concern yang spesifik, yang serius untuk jemaat mengerjakan panggilan
erganoia, panggilan kerja, dengan kita ajar, ya, kita muridkan secara spesifik dengan memiliki modul yang juga baku. Belum, kebanyakan belum. Tapi jika di antara Bapak Ibu sudah, itu luar biasa menurut saya, dan nanti bisa kita diskusikan. Kemudian, mari kita lihat ketika kita menempatkan dan kita mempercayai bahwa panggilan Tuhan adalah bersifat holistik, yang aspeknya salah satunya adalah aspek ekonomi atau dunia usaha, apakah gereja juga sudah memiliki satu departemen khusus tentang dunia atau panggilan kerja ini, panggilan ekonomi ini? Untuk departemen misi ada, untuk departemen mungkin praise and worship, ibadah ada. Tapi untuk pelayanan ekonomi jemaat, apakah kita sudah menyiapkan satu struktur organisasi yang khusus atau yang berkonsentrasi untuk melayani umat kaitannya dengan ekonomi? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Tapi ini memang pertanyaan-pertanyaan ini bersifat reflektif dan bersifat bahan untuk kita renungkan. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Ketika gereja tadi tidak ada modul, tidak ada materi khusus yang mengajarkan tentang bagaimana jemaat berkegiatan usaha, berkegiatan ekonomi, gereja juga tidak memiliki satu departemen tersendiri. Ketika mereka atau jemaat memiliki masalah kaitannya dengan ekonomi, mereka lari kemana? Tidak ada kantor, tidak ada orang atau personel yang bisa jadi jujukan untuk jemaat berkonsultasi kaitannya dengan kegiatan ekonominya. Akibatnya apa? Jemaat mencari solusi bukan ke gereja, tapi mencari solusi ke dunia. Padahal nilai ekonomi yang berbasis Alkitab dengan nilai-nilai ekonomi yang ada di dunia yang berkembang itu jauh berbeda. Bahkan nilai-nilai ekonomi yang ada di dunia itu bisa mencobai orang percaya untuk terseret kepada nilai-nilai dunia. Misalnya tentang kerakusan, misalnya tentang ketamakan, misalnya tentang kekayaan yang didapat dari cara yang tidak benarkan oleh Tuhan, misalnya tentang blessing, misalnya tentang ingin jadi yang terkaya. Tuhan tidak pernah merekomendasikan orang percaya itu menjadi yang terkaya, tapi orang yang terberkati untuk memberkati orang lain. Itu nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Kemudian, mari kita juga menanyakan lagi, apa yang sudah dilakukan oleh gereja, oleh kita, kaitannya dengan ekonomi. Gereja juga tidak sengaja ya mengalokasikan anggaran atau dana budget untuk ekonomi jemaat. Dan secara karena itu bisa menjadi referensi, menjadi rujukan. Ketika seorang anak Tuhan, ketika orang percaya melakukan kegiatan ekonominya, itu kadang-kadang dalam kebimbangan, apakah ini dibenarkan oleh Alkitab atau tidak. Tapi mereka berada di ruang hampa.
mau konsultasi kemana, mau dalam tanda petik mau minta pendapat ke siapa, ya tidak ada tempat atau wadah yang memang concern terhadap pelayanan itu. Padahal sekali lagi, ketika kita bicara pelayanan holistik, maka salah satu aspek yang nggak bisa dipisahkan adalah pelayanan bidang ekonomi atau bidang usaha. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam renungan pagi ini kita kembali memikirkan untuk tentang panggilan ini bisa dikatakan renungan pagi ini mari kita revitalisasi panggilan holistik bidang ekonomi. Sebagaimana tadi firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, yaitu dalam peran apa? Yaitu yang pertama, mari kita mengajar jemaat dengan tema bagaimana kita, anak-anak Tuhan, itu bisa menjadi pelaku ekonomi, pelaku usaha yang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami menyebutnya dengan bagaimana jemaat bisa mengerjakan kegiatan usaha dengan nilai-nilai ekonomi kerajaan Allah. Sebab ketika kita atau jemaat tidak melakukan itu, maka mandat yang Tuhan mandatkan kita sebagai garam dan terang dunia, maka kita akan gagal untuk melakukan tugas tersebut. Kenapa? Karena secara proporsional, proporsi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu besar. Ya, minimal kalau aturannya Tuhan atau ketentuannya Tuhan kan 6 hari lamanya kita berkecimpung di dalam dunia kerja yang bersinggungan dengan masyarakat umum, mendapatkan rezeki. Ada cara hitam, ya, yang betul-betul dilarang oleh Tuhan, misalnya cara hitam. Tapi juga ada yang cara abu-abu. Ini menyangkut masuk kepada wilayah etika Kristen, boleh atau tidak. Ini menjadi berkat atau tidak. Aturannya nggak ada. Baik aturan hukum positif, hukum negara, maupun aturan di Alkitab tidak tersurat, tapi itu bisa membawa orang jatuh ke dalam dosa. Dan yang dengan kejujuran itu cara mendapat rezeki dengan cara putih. Nah, ini juga wujud daripada bahwa orang benar itu jalannya sempit, Bapak Ibu. Mari kita memikirkan untuk kita bisa memaksimalkan dan juga revitalisasi panggilan kita sebagai hamba Tuhan yang terpanggil secara holistik. Dan hari ini kita bicara tentang kaitannya dengan ekonomi atau usaha. Mari kita mengajar mereka agar mereka tidak terjerembab. Kami punya pelayanan namanya Spiritual Lawyer Ministry, satu pelayanan yang bertalian dengan advokasi dan pendampingan hukum. 2/3 dari kasus yang dihadapi oleh jemaat itu bersinggungan dengan ekonomi. Ya. Pasal-pasal yang bersentuhan dengan ekonomi itu banyak sekali. Karena memang benar bahwa kalau firman Tuhan ada yang mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, tapi akar daripada permasalahan itu tidak ada uang. Itu ada korelasi antara ekonomi dengan godaan atau kemungkinan orang jatuh dalam dosa. Dan yang kedua yang kita renungkan adalah mari kita support kegiatan hamba
kegiatan jemaat kaitannya dengan ekonomi dengan salah satu support berupa doa. Ya, kadang-kadang kita ini kurang fair ya. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu. Ya. Ketika kita menaikkan doa syafaat, ketika kita menawari jemaat untuk doa, itu tema yang sering itu bersinggungan dengan kesehatan gitu ya, dengan keluarga. Tapi ketika ada sakit berupa sakit ekonomi, kita bukan kurang peduli, tidak, tapi kurang lazim ya. Kita kurang lazim untuk mendoakan secara spesifik sakitnya di mana, dan barangkali kalau dalam kesehatan kan kadang-kadang kita bisa kasih nasihat ya. Kalau begitu kamu harus banyak istirahat, makan yang teratur dan seterusnya. Tapi kaitannya dengan ekonomi kadang-kadang kita nggak punya bahan. Nasihat apa yang kita nasihatkan kepada jemaat yang sedang sakit ekonomi itu ya. Itu yang kedua sebagai pokok renungan dan pokok pemikiran. Yang ketiga, mari kita tempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang juga sekaligus menjadi konsultan ekonomi jemaat. Sehingga ketika kita dengar atau kita tahu atau kita langsung bersinggungan dengan persoalan ekonomi jemaat, atau ketika kita tahu bahwa jemaat melakukan kegiatan ekonominya itu tidak sepadan dengan nilai-nilai ekonomi kerajaan Allah, mari kita posisikan sebagai konsultan. Kenapa? Kalau kita baca yang Matius pasal 24 tadi, itu ada resikonya loh. Ketika orang berkegiatan ekonomi dan tidak sesuai dengan nilai ekonomi kerajaan Allah, dia akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga itu. Padahal tugas kita hamba Tuhan kan mengantar anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk sampai kepada rumah Bapa. Sekali lagi, padahal mereka banyak jatuh bersinggungan dengan ekonomi. Nah, kalau kita hamba Tuhannya tidak paham soal seluk-beluk ekonomi yang berbasis Alkitab, ya nanti kita juga memiliki satu tanggung jawab tersendiri. Sebabnya mari menurut saya perlu kita walaupun tidak ahli, tapi kita bisa berperan sebagai konsultan ekonomi bagi jemaat. Dan yang keempat, mari kita juga melakukan kaitannya dengan ekonomi atau usaha jemaat, kita berperan aktif juga untuk menjadi konektor. Ya, kita menjadi penghubung karena kelebihan kita hamba Tuhan ini kan punya jaringan yang luas gitu loh ya. Padahal dalam teori ekonomi kan prosentase keberhasilan itu ditentukan oleh pasar. 60% pasar, 30% produk, 10% manajemen. Jadi ketika kita bisa memerankan diri sebagai konektor, sebagai penghubung kepada pasar, ya, maka kemungkinan keberhasilan ekonomi jemaat itu akan relatif lebih mudah gitu ya, daripada mereka berjuang sendiri, mereka nggak punya jaringan. Nah, kita dikasih karunia oleh Tuhan, pinter bangun jaringan, itu karunia tersendiri menurut saya itu. Jadi kita punya kelebihan itu, mari kita konversikan menjadi nilai ekonomi bagi ekonomi jemaat juga, bagi usaha jemaat. Karena jemaat bisa pinter produksi, tapi kelemahannya tidak pinter memasarkan. Ya, saya pikir itu renungan dan sekaligus barangkali bisa menjadi bahan untuk kita jadikan pemikiran, kontemplasi, syukur-syukur bisa kita wujudkan ke depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti jika ada yang perlu sharing di waktu bincang, ya kita bisa sharing lebih. Makasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, mampukan kami untuk memenuhi panggilan holistik
yang sudah Engkau ajarkan dan juga sudah Engkau teladankan bagi kami. Kami tentunya tidak punya kemampuan jika tidak bersama Tuhan. Engkau berkati juga seluruh keluarga besar PMD, pengurus PMD, dan hamba-hamba Tuhan yang militan, yang hebat, yang sudah Engkau utus kami melayani di tugas di bidang kami, juga di tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu atas firman hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.